tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Kenapa malas, tidak mau bergaul, dan akhirnya tidak mau belajar? Ternyata salah satunya ini, bullying. Apalagi sudah menggunakan ini ya. Karena kalau dulu perundungan, bullying juga ada Pak Ananto ya, tapi langsung begitu kan. Tapi sekarang dengan menggunakan ini ya, tanpa banyak bicara begitu, sudah terjadi komunikasi dan langsung ya terjadi persoalan bullying dan sulit dideteksi begitu. Gitu ya, betul kan? Sulit dideteksi. Gitu. Karena sudah masing-masing personal gitu kan menggunakan ini. Kalau zaman dulu mah katingali gitu, mengabuling teh, itu ya kelihatan langsung diproses gitu. Sekarang kadang-kadang tidak kelihatan, tapi akibatnya, dampaknya itu besar bagi psikologi, mentalitas, moralitas generasi remaja. Dan ini akhirnya tadi terjadi penurunan kualitas pembelajaran. Kalau sudah Anda tidak mau menuntut ilmu, tidak mau belajar, wah bahaya. Generasi kita dalam bahaya. Karena pada kesempatan kali ini anak-anak sekalian, silakan diikuti kegiatan ini. Bullying ini adalah suatu tindakan yang tidak baik anak-anak sekalian. Kalau Bapak baca sekilas, bullying itu bisa dilakukan secara bullying sosial, ya. Terus ada bullying secara fisik, bullying secara cyber, dan bullying secara verbal. Ya. Nanti akan disampaikan lebih detail, lebih jelas oleh Pak Ananto nanti. Jadi apa sih bullying itu, seperti apa, tindakan seperti apa yang harus kita hindari, nanti silakan disimak anak-anak sekalian, ya. Jadi Bapak meminta kepada anak sekalian lebih bersemangat nanti mengikuti kegiatan seminar pada hari ini. Silakan diikuti sampai selesai, ya. Itu saja mungkin dari Bapak ya, sekedar kata pengantar juga dari beberapa sekolah. Intinya silakan mengikuti kegiatan ini sampai selesai dengan baik. Tak terasa kita akan segera memasuki acara inti hari ini. Kepada Bapak Ananto Laksono selaku pemateri hari ini, kepada yang terhormat kami persilahkan. Nah, untuk kegiatan ini nanti Bunda mau bantu gimana Bun? Mana ya? Nanti kegiatan ini nanti Bunda akan bantu ya. Nanti setelah kegiatan selesai nanti akan serahkan lagi ke MC ya nanti ya. Ya. Bunda nggak panjang lebar, nanti juga mandu acara ini ya. Mudah-mudahan kita simak dari awal sampai akhir, harapannya sama kita semua di sini sama Pak Ananto, supaya dari awal sampai akhir disimak, terutama ini karena yang hadir adalah ketua kelas, supaya nanti bisa disampaikan kepada teman-temanmu semuanya, sehingga tidak ada lagi kata bully di antara teman dari segala bidang, baik tadi untuk bidang fisikly, kemudian ekonomi dan sebagainya, mungkin ya nanti yang lebih paham dijelaskan, sehingga intinya tidak minder nanti anak-anak yang mungkin memang kamu senang membuli gitu ya. Nah, mudah-mudahan karena setiap anak itu punya keistimewaan masing-masing. Di mata kalian mungkin si A kurang baik fisiknya, kemudian kamu terus bully, padahal mungkin kedepannya itu yang lebih maju, dia lebih beruntung nasibnya. Nah, kita mainan, kita tidak tahu siapa yang kedepannya akan menjadi berhasil gitu. Barangkali itu ya nanti kita dengarkan panjang kali lebar dari Pak Ananto ya untuk materinya. Itu saja mungkin sebagai perakatannya. Langsung saja mungkin ya Pak ya. Saya persilakan Pak Ananto untuk memberikan materinya. Pada Pak Ananto, waktu dan tempat kami berikan. Ya, yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang hadir pada pagi hari ini, para pengurus OSIS, TIKR dan ketua kelas yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini saya dipertemukan dengan
calon penerus bangsa, generasi penerus bangsa dari SMK Negeri 7 yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, meskipun agak sedikit agak sedikit murung kayaknya ya, agak sedikit sedih. Ada beberapa faktor mungkin. Yang pertama lapar. Ya, udah makan belum sih? Tadi tanya Pak Kepala Sekolah. Ada sudah, ada yang belum. Ya. Apa yang ada di depan kalian silahkan dinikmati ya. Ada yang air minum, ada roti, ada pensil, buku, silahkan dinikmati. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menghitung sifatnya dari akhir nanti. Baik, adik-adik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananto Bangun Leksono. Saya dari Pembina Forum Generasi Berencana Kabupaten Tangerang. Mungkin di sini kalau yang pengurus Speak Air, ya ada nggak di sini? Ada yang pengurus Speak Air mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata-kata Forum Generasi Berencana ya, karena memang salah satu program genre ya, ada remaja, wadahnya bagi remaja untuk mendapatkan informasi dan konseling. Kemudian pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang bullying. Ya, mungkin ini bukan satu yang baru buat kita semua. Cuma kalau kita dengar istilah bullying ini kayaknya baru ngetren belakangan ini. Padahal dari zaman dulu mungkin sudah ada ya. Dari zaman saya sekolah sudah ada ya. Dari zaman dulu seri sekolah juga mungkin sudah ada Bu ya. Sudah ada, cuma bahasanya aja yang beda ya, bahasanya yang beda. Kalau dulu namanya sih pelonco ya, pelonco, dipelonco. Sebenarnya itu salah satu bentuk bullying juga gitu kan. Nah, ngomong-ngomong tentang bullying itu sebenarnya dari bahasa Inggris yang artinya adalah apa? Bahasa Inggrisnya bullying artinya perundungan atau penindasan. Nah, ini adik-adik bisa lihat di sini bahwasanya bullying itu penggunaan kekerasan, ancaman atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Biasanya orang yang suka melakukan bullying itu karena mereka merasa lebih berkuasa, merasa lebih senior, merasa lebih tinggi, merasa lebih pintar, merasa lebih dari yang lain. Ya, karena merasa punya teman banyak akhirnya bisa membuli teman-temannya. Nah, mungkin adik-adik di sini ada yang pernah menjadi korban juga ya, korban bully, atau mungkin pelaku juga bisa tanpa disadari. Hah? Cuma kebanyakan jadi pelaku apa jadi korban di sini? Korban ya, korban. Ya kasihan banget ya, jadi korban. Nah kemudian. Kalau menurut Sarwono, ya, itu bahwa bullying itu adalah penekanan dari sekelompok orang yang lebih kuat, lebih senior, lebih besar, lebih banyak terhadap seorang atau beberapa orang yang lebih lemah, lebih junior atau lebih kecil. Mungkin masih ingat 1 atau 2 tahun yang lalu ketika adik-adik masuk SMK, punya kakak kelas ya, kelas sama kakak kelasnya dibentak-bentak. Ya kan, bentar-bentar. Sakit hati nggak sih? Nah, kalau yang nggak seperti nggak sakit hati. Kalau ada yang karena kan orang beda-beda. Ada yang rasa oh itu biar kita disiplin. Dan ada yang sakit hati. Nah, makanya ketika kita mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu itu kita harus berpikir 1000 kali apakah yang kita ucapkan, apakah yang kita lakukan itu menyakiti orang lain. Ketika itu menyakiti orang lain, maka secara tidak langsung kita sudah melakukan praktek bullying, ya. Kemudian mungkin kalian di kelas, ya di kelas kalian suka dipanggil hitam, gitu. Ada nggak sekali hitam gitu? Kamu yang punya keriput sini dong. Bahkan suka ada yang menyebut ras, ya, karena orangnya rambutnya keriting, ya kan?
Klubnya Eagle, kemudian hitam, suka dipanggil negro, aqua. Itu juga termasuk salah satu bentuk bully ya. Jadi intinya bully itu adalah penindasan baik yang berupa ucapan maupun tindakan terhadap seseorang, dan bisa dilakukan secara berkelompok. Ya, secara berkelompok biasanya kalau di sekolah itu ada geng-gengan, geng anak cantik, ya kan? Geng geng ganteng. Jadi anggotanya hanya ya ganteng-ganteng saja. Kemudian ada lagi mungkin geng ML. Nah, karena suka main Mobile Legends, bikin geng sendiri. Yang nggak main Mobile Legends, dianggap bukan gengnya, akhirnya dikata-katain. Ya. Nah, kemudian faktor apa saja yang menyebabkan bullying ini? Yang pertama adalah keluarga yang bermasalah. Ya. Keluarga yang bermasalah bisa menjadi faktor penyebab bullying, karena mungkin orang tuanya broken home, ya kan, sehingga anak menjadi korban. Ya, dikata-katain di kelas misalkan, "Ini bapak lo kawin lagi ya? Orang tua lo cerai ya?" Kalau anak kayak gitu kan kira-kira gimana perasaannya? Sakit hati nggak? Padahal anak nggak tahu kenapa bapak ibunya bisa berpisah, bapak ibunya bisa cerai. Tapi yang dikorban adalah anak. Ya. Kemudian di sekolah. Nah, faktor penyebab ini di sekolah. Di sekolah itu kompleks banget permasalahannya, apalagi remaja. Itu paling kompleks permasalahannya. Ya. Di sekolah itu biasanya yang paling sering terjadi adalah pada saat MOS ya. MOS. Sering sekali senior itu suka memberikan perintah atau suka menyuruh junior itu dengan hal-hal yang suka berlebihan. Ya. Kemudian rambutnya suruh dikuncir sesuai dengan jumlah hari. Tidak semua anak itu sama. Ya. Ada yang malu, kemudian jadi minder gitu kan. Tapi karena itu dalam perintah kakak kelas, tetap dilakukan. Ya enggak? Kalau di SMA 7 begitu enggak? Enggak ya? Kalau SMA 7 baik-baik ya? Iya. Kepala sekolahnya baik, kesehariannya baik, gitu kan? Gurunya baik. Makanya SMK 7 ini menjadi salah satu sekolah favorit ya di kabupaten ya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi kalian harus bersyukur. Kenapa? Dari sekian banyak mungkin mereka yang ingin masuk ke SMK 7, kalian termasuk orang-orang hebat yang bisa masuk ke SMK 7. Bersyukur ya. Makanya manfaatkan kesempatan yang sudah diberikan untuk menuntut ilmu di SMK 7 ini. Nah, kemudian permasalahan faktor penyebab kesalahan itu adalah kelompok sebaya. Kelompok sebaya itu misalkan kalian punya teman, ya, punya teman cuma gara-gara beda pandangan, itu bisa jadi menyebabkan bully. Yang satu suka drama Korea, drakor. Yang satu suka nonton film India. Cuma gara-gara masalah itu saja bisa berantem. Ya. Kemudian biasanya pada usia remaja itu adalah masa-masa kekayaan dari diri. Sekelompok remaja, ya, mereka kumpul merokok minum. Kemudian teman-temannya kamu nggak mau dibully, ya. Wah, kamu bukan anak gaul gitu ya, gaul dan sebagainya. Itu remaja. Kemudian yang tak punya pacar, yang jomblo. Ada nggak di sini yang jomblo? Ada nggak? Yang jomblo semua angkat tangan. Jomblo semua bener? Hah? Bener ya, jomblo semua ya? Alhamdulillah kalau masih pada jomblo. Tapi kalau bohong kita doakan sama-sama setelah keluar dari ruangan ini putus sama pacarnya. Kalau yang gak jujur nanti doanya setelah keluar kelas putus. Oke, jomblo itu adalah pilihan ya.
Berarti kalian punya rencana ke depan lebih matang. Kalau di PKR itu ada pendewasaan usia pernikahan. Usia minimal nikah untuk perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun, bukan 23 dan 25 tahun. Jadi biasanya mereka diajarkan bagaimana untuk merencanakan masa depannya. Sama. Jadi kalian jangan buru-buru pengen nikah kalau belum usia 25 tahun. Tapi jangan nanti sudah 25 tahun kemudian kalian kebetulan pengen nikah, jangan kalau belum bekerja, ya. Aduh usia gua 25 tahun nih, berarti gua harus cari jodoh gitu, enggak juga, minimal ya. Karena pada usia 25 tahun biasanya laki-laki sudah matang. Perempuan juga seperti itu. Pada usia 21 tahun organ reproduksi juga sudah matang. Mudah-mudahan di SMK 7 ini tidak ada yang lulus sekolah kemudian menikah. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya mudah-mudahan setelah lulus SMK kemudian kerja sambil itu bagus ya, karena sambil pulang. Nggak ada sekarang yang susah. Sekarang semuanya dipermudah sama pemerintah. Kuliah mahal, cari yang gratis. Kalian pintar nggak punya biaya gratis ya? Beasiswa, ya kan? Nggak ada yang susah sekarang ini. Nah itu faktor penyebab kuliah yang ketiga, itu contoh supaya. Kemudian yang keempat, kondisi lingkungan sosial. Kalau kondisi lingkungan sosialnya tidak bagus, ya itu akan mengakibatkan terjadi bullying di mana-mana. Ya. Kalian main dengan anak-anak yang suka berantem, sementara kalian tidak suka berantem. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan kalian? Pasti dikatain kan? Cemen lo, apa lagi? Banci, apa lagi? Cupu dan sebagainya. Kalian main dengan di lingkungan orang-orang yang suka merokok atau minum minuman keras. Kalau kalian tidak ikut mereka, pasti kalian juga akan dikata-katain, dibully, ya kan? Ya. Makanya kalau cari teman itu yang lingkungannya baik-baik saja. Ya. Jarang banget misalkan ada kelompok yang suka belajar. Ada nggak suka membuli temannya? Apa kamu belajar? Ada nggak? Kalau ada bagus, itu memotivasi. Tapi kalau cuma diajak merokok, minuman keras, kalian dibully, biarkan saja. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tayangan televisi dan media cetak. Pengaruh televisi itu besar sekali. Media cetak, media sosial pengaruhnya besar sekali. Kalau kita lihat nonton di kita suka nonton YouTube tentang kasus bully ya. Ada anak yang anak sekolah dibully sampai sampai berantem ya kan. Dan yang parahnya lagi itu perempuan sama perempuan ya, siswa perempuan dengan perempuan. Mungkin kalian pernah lihat sampai jambak-jambakan, akar-akaran kan, ditendang, ditonjok ya. Itu terjadi di karena pengaruh televisi juga bisa jadi. Kalian kalau misalkan suka main game online, sekarang ada game online yang isinya berantem semua, saya nggak tahu namanya. Ada nggak game mana suka berantem gitu? Apa? ML ya? Jangan-jangan pemain ML semua di sini. Itu pengaruhnya besar sekali, apalagi sama anak-anak. Ya. Saya prihatin sekali melihat anak-anak usia SD itu mereka duduk bersama, semuanya pegang HP sambil teriak-teriak, pada main ML ya. Dan setelah itu terkadang mereka praktekkan dengan temennya. Kayak dulu mungkin ada tayangan Smackdown, ya kan? Itu kemudian anak-anak pada mempraktekkan seperti itu ya, pengaruhnya media terhadap bullying itu. Jadi ketika kalian mau nonton konten-konten YouTube, tontonlah yang baik-baik saja, biar kalian terinspirasi sehingga kalian tidak terpengaruh dampak negatifnya. Kemudian untuk perilaku bullying tadi sudah disebutkan sedikit oleh Pak Wakil ya. Ada secara verbal, secara fisik, secara relasi dan cyber.
Nah, mungkin kalian sudah pernah dengar ya, bentuk perilaku bullying itu yang secara verbal seperti apa, secara fisik seperti apa, relasi seperti apa, dan cyber seperti apa. Nah, biasanya paling sering dilakukan itu adalah yang secara verbal, ya, paling umum dilakukan oleh orang secara verbal. Nah, ini misalkan kayak julukan nama, tadi dipanggilnya si hitam, lo hitam, sini lo, gitu. Atau mungkin dipanggil si gendut karena badannya gede, gendut. Tidak semua orang suka dipanggil dengan sebutan gendut, ya kan? Meskipun itu kalian anggap sebagai panggilan kasih sayang, ya kan? Wah, ini sama aja. Karena punya teman tinggi dipanggilnya si jangkung, ya. Punya teman pendek dipanggilnya si cepol, atau dipanggilnya anak stunting sini lo, gitu. Ya. Kemudian dengan fitnah, ya kan, dengan fitnah itu juga termasuk balik. Kemudian celaan, ya, penghinaan, pernyataan berupa ajakan seksual atau pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual itu bukan hanya pemerkosaan. Misalkan kalian lagi duduk-duduk, kemudian ada cewek lewat, kalian disiulin biasanya, sih, gitu kan, masuk disiulin. Ini juga termasuk salah satu pelecehan seksual. Apalagi sampai dengan tindakan memegang, misalkan ya, itu juga termasuk pelecehan seksual. Nah, sebenarnya awalnya ya dari bullying secara verbal ini kemudian merembet ke perilaku yang lain. Satu contoh yang gampang, misalkan ada anak pendiam, badannya gede, ya kan? Kemudian rambutnya keriting misalkan, dipanggilnya keriting. Karena anaknya diam aja dia, ya. Anaknya diam aja. Tapi lama-lama karena dia tidak tahan kesabarannya habis, akhirnya dia melawan. Nah, pada saat melawan, kemudian dihajar rame-rame sama yang membuli tadi. Mulai dari verbal, akhirnya ke fisik. Itu bisa terjadi seperti itu, ya. Nah, kemudian bullying secara fisik itu bentuk kekerasan fisik, ya. Misalkan besar barangnya, misalkan menendang, memukul, menampar, mencekik, menggigit. Yang sering kita lihat di YouTube atau di televisi itu siswa, ya, paling sering biasanya siswa, antar siswa, ya, baik itu SMP ataupun SLTA, itu mereka kalau sudah bully secara fisik sudah ditendang, jadi nggak peduli, dia sudah minta ampun tetap saja dihajar. Nah, kalau sudah bully secara fisik ini bisa nanti lakarannya ke kriminal, ya. Ada konsekuensinya kalau misalkan sudah membuli secara fisik? Konsekuensinya ada, bisa dipidanakan. Misalkan kalian membuli teman kalian sampai babak belur, ya, kalian bisa jadi dilaporkan, kemudian dipidanakan dan kalian bisa dipenjara. Kalau secara verbal bisa nggak dipidanakan? Hah? Bisa, ya kan? Perbuatan yang tidak tidak membuat tidak nyaman, itu saja dipidanakan juga. Jadi semuanya ini bisa berdampak pada pidana. Makanya kalian sekarang sudah harus hati-hati. Ketika kalian mau membuli teman kalian, baik dengan verbal ataupun fisik, itu hati-hati, jangan sampai kalian masuk ke SMA 7 dengan usaha payah, kemudian dikeluarkan gara-gara membuli teman kalian, ya. Kemudian bully secara relasi. Nah, bully secara relasi ini yang paling sulit dideteksi. Kalau tadi secara ucapan kelihatan, ya, misalkan manggil si gendut kelihatan. Oh, tadi si A manggil si gendut gitu. Kemudian secara fisik kelihatan. Kalau secara relasi ini tidak dapat dideteksi dari luar. Secara tidak langsung kalian sedang dibully secara relasi. Dan ini sering kali terjadi pada anak remaja, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Mungkin pertama cara ikut teman, ya kan, ada menjauhi nggak mau dekat lagi.
Yang terakhir adalah cyber bullying ya. Jadi dengan perkembangan teknologi seperti internet dan sosial media itu sekarang sudah tidak lagi sudah merambah ke sosial media untuk cyberbullying ini. Ya, misalkan kalian suka membuat stiker WA dengan foto teman kalian, ya. Kalian foto teman kalian lagi tidur di kelas, tidurnya mangap, ya kan? Di foto cekrek, kemudian dikasih tulisan dijadikan stiker WhatsApp, kemudian kalian share ke grup. Itu termasuk cyberbullying, ya. Cyberbullying. Kemudian contoh lagi misalkan kalian ngata-ngatain temennya di beranda IG, ya. Kalian kata-katain temennya itu juga termasuk cyberbullying. Nah, yang paling tidak masuk logika ketika ditanya para pelaku bully itu alasannya hanya karena iseng, bercanda doang kok Pak, iseng doang kok, gitu kan? Padahal tidak tahu apa yang dia lakukan itu melukai perasaan orang lain, dan itu efeknya bisa berkepanjangan, ya. Kalian mungkin bisa mendeteksi teman kalian mana yang menjadi korban bully. Biasanya anaknya cenderung pendiam, kemudian suka curhat di media sosial, suka curhat di status WhatsApp, ya. Kenapa? Karena dia merasa tidak punya teman. Saya mau cerita sama siapa? Itu kan akhirnya dia menulis status di IG, kemudian di Facebook, ya, di semua sosial media dia curhat. Itu salah satu ciri korban bully, ya. Dan itu kalau tidak segera diatasi akan terjadi. Ketika masalah tidak cepat diatasi, ya, tidak menutup kemungkinan anak tersebut bisa melakukan bunuh diri. Kenapa? Karena merasa nggak punya teman, merasa nggak ada yang membela, ya kan? Ini dampak dari bully ini. Makanya harapan dari kita semua, ya kan, setelah kalian tahu apa saja sih bully itu dan dampaknya apa terhadap si korban, ya, kalian tidak akan pernah lagi melakukan yang namanya bully di sekolah ataupun di rumah. Di rumah suka nggak bully? Pernah terjadi nggak di rumah? Suka terjadi nggak? Sering terjadi di rumah juga antara adik dan kakak, ya. Misalkan kakaknya disuruh beli cabai sama ibunya, Kak, tolong beli cabai di warung. Kemudian kakaknya manggil adiknya, Dek, sini kamu beli cabai di warung sana. Oh, sekolah kamu baru sih. Suka gitu nggak sama adiknya? Kalau kamu sendiri loh sama kakak loh. Itu kadang tanpa disadari itu juga terjadi dengan diri kita. Ya, saya dulu juga pernah sama adik saya begitu, ya. Disuruh orang tua belum lagi ke adiknya, kalau nggak mau diambil sama adiknya. Itu termasuk korban bully adiknya sebenarnya. Cuma tidak kita sadari, ya, karena sekarang media sosial sudah, ini teknologi sudah berkembang sehingga yang namanya bullying ini sudah hanya tambah kencang, gitu kan. Sebenarnya kasus-kasus seperti ini dari dulu juga sudah ada, cuma tidak setenar ini, ya. Kalau dulu yang namanya masuk SMA di Pelonco, kemudian jadi tamu ambalan di Pelonco lagi, pelantikan pramuka di Pelonco, gitu kan, dibentak-bentak sama kakak kelas, sama senior. Yang terjadi apa? Nanti ketika kita jadi senior, kita akan melakukan hal yang sama kepada adik kelas. Makanya tidak akan pernah ada habisnya yang namanya bully di sekolah kalau tidak dipangkas dari sekarang. Yang di sini rata-rata kelas berapa? Kelas 11 ya. Kelas 10 ada nggak? Ada kelas 10. Nah, kalau yang kelas 11 pernah merasa dibully sama kakak kelasnya, pasti dia akan membuli kelas 10. Nanti kelas 10 naik kelas 11 dia akan membuli adik kelasnya. Nah, makanya harus ditumpas, ya, dari atas. Coba dirubah, ya kan, budaya perpeloncoan agar tidak menjadikan balas dendam. Oh, gue dulu masuk sini pramuka
dioceh-ocehin, diomelin ya kan, kemudian dibentak-bentak gitu ya. Jadi kalau itu masih ada perempuan tidak akan pernah selesai yang namanya bully. Nah kemudian dampak perilaku bully ya, tadi terhadap kehidupan individu. Bagi individu korban bully itu biasanya akan lebih suka menyendiri, ya, tidak terbuka. Makanya kalian sebagai siswa, sebagai pelajar itu harus perhatian dengan teman yang ada di kelas kalian. Kalau ada satu saja yang biasanya ceria kemudian jadi pendiam, ditanya, kenapa masalahnya, ya kan? Pasti ada sesuatu. Kalau anak yang ceria, yang teriak tiba-tiba pendiam, pasti ada sesuatu. Bisa jadi dia dibully sama teman-temannya, baik secara verbal ataupun secara fisik, atau mungkin secara cyber atau relasi. Ya, ditanya. Kemudian terhadap kehidupan akademik, tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, prestasi siswa atau pelajar atau anak itu cenderung menurun. Anak yang tadinya pintar kalau dibully itu lama-lama prestasinya akan menurun. Kenapa? Karena pikiran terus, ya. Memang ada ya anak pintar yang suka dibully, ada. Karena temannya merasa cemburu, iri, ya kan? Akhirnya buku-bukunya diumpetin misalkan. Ada nggak di sini? Hah? Ada nggak? Tasnya diumpetin. Dan masuk sekolah, ya kan? Nanti alat tulisnya dibuang atau kemana? Kalau dulu saya ada, ya. Jadi anak yang pintar tapi nggak disukai di kelas. Akhirnya bukunya, tasnya bukan diumpetin, kasihan. Yang tadinya prestasinya bagus jadi menurun. Sama dengan kalian, ketika kalian dibully pasti kalian tidak akan semangat belajar. Jangankan belajar di sekolah, kalian di rumah mau gampang tidur aja sudah males. Males banget gua hari ini sekolah, nanti ketemu itu lagi, nanti gua dipanggil duduk lagi, dipanggil itu lagi, ya kan? Atau mungkin dipalakin, ya, pemalangan. Kalau dulu suka terjadi pemalakan di kelas tuh, biasanya sama kakak kelasnya jajan hasil palak, gitu ya. Ada kelasnya dimintain gope-gope. Mudah-mudahan di SMK 7 nggak ada ya, nggak ada. Jadi dampaknya terhadap kehidupan individu jadi cenderung pendiam, bisa mengakibatkan depresi juga. Kemudian dari akademik prestasinya akan turun. Kemudian kehidupan sosialnya juga akan terganggu, ya. Karena dia akhirnya dia tidak mau bersosialisasi, ya, lebih banyak mengurung diri di rumah daripada bermain dengan temannya. Nah ini beberapa efek yang ditimbulkan ya pada kehidupan individu tadi, psikologis, ya. Kemudian konsep diri jadi negatif, jadi pemalas. Ngapain begini begitu, ya kan? Ujung-ujungnya nggak dihargai sama teman. Kemudian agresif, menjadi penganiaya ketika dewasa. Kenapa bisa begitu ya? Pada saat di sekolah dia suka dianiaya sama temannya, akhirnya dia melakukan balas dendam ke siapapun. Kemudian bisa cacat fisik permanen. Tadi itu kalau misalkan tulis secara fisik ya, ditendang, kemudian misalkan matanya sampai rusak, sampai buta, kan mengakibatkan cacat permanen. Keinginan bunuh diri. Ternyata dampaknya luar biasa ya bully itu ya. Boleh bercanda tapi jangan keterlaluan. Ya, boleh bercanda jangan keterlaluan. Kalau misalkan kalian nyadain temennya, isengin temennya, kemudian tiba-tiba temennya yang tadinya teriak jadi pendiam, segeralah minta maaf. Mungkin perkataannya atau perbuatannya melukai hati teman kalian. Nah tadi dampak yang diakibatkan dalam kehidupan akademik, penurunan nilai akademik, penurunan skor tes kecerdasan, dan penurunan kemampuan analisis siswa. Ternyata bully itu bisa menurunkan kecerdasan seseorang. Dosa nggak sih kita?
Ya. Jadi apa yang kita lakukan terhadap orang lain itu pengaruhnya bukan saat ini saja, dampaknya bukan saat ini saja, tapi berkelanjutan, ya, sampai tua. Pasti akan selalu diingat. Dulu gue sekolah di SMA itu gak enak banget, tiap hari gue dibully, gitu kan. Akhirnya dia mau ngapa-ngapain males, mau cari kerja males, jadi pengangguran. Jadi pengangguran pengen jajan gak punya uang, akhirnya kriminal. Dampaknya ke situ ya, kita seorang itu menjadi korban dulu. Narkoba dalam kehidupan sosial, ya, tadi sudah saya sampaikan, takut untuk bersosialisasi, ya, takut ketemu orang, akan ada rasa trauma. Misalkan yang biasa duduk di kelas badannya tinggi gede, jadi kemanapun dia ketemu orang yang tinggi gede, dia ketakutan, trauma ya. Ingat dengan temannya yang dulu suka membuli. Kemudian tidak percaya diri, ya. Sudah anak yang pendiam, dibully tambah tidak percaya diri, tidak nyaman dan tidak bahagia. Orang dibully itu nggak nyaman, nggak bahagia, hidupnya itu udah kayak neraka. Kalau di SMK itu satu kelas berapa? Siswanya berapa? 40, ya kan? 40. Kalian misalkan jadi korban bully dalam satu kelas yang jumlahnya 40 siswa itu, udah kalian rasa itu udah kayak di neraka, teman-teman kalian itu udah gak ada yang baik, ya rasanya. Makanya stop yang namanya bully. Siap ya? Apalagi di sini ada kelas yang mana di kelas? Nah, kata kelas satu ini harus punya tanggung jawab khusus. Tanggung jawabnya apa? Mendeteksi siapa saja pelaku bully di kelas, ya. Kemudian kalian deteksi itu teman-teman kalian yang biasanya periak kemudian pendiam siapa saja, ditanya baik-baik, ya. Ini anak periak banget, kenapa tiba-tiba pendiam? Ditanya, lo kenapa kok diam banget hari ini? Korban bully ya? Bukan. Habis diomelin guru? Enggak. Habis di kata-katain? Enggak. Habis dicocok? Enggak. Terus kenapa lo diam banget hari ini? Agak punya duit. Itu bukan korban bully namanya ya. Nah, karena gak punya duit itu bukan korban bully. Nah, ini beberapa contoh kasus bully yang ada di Indonesia, ya. Ini terjadi di kasus terjadi di SMA 82 Jakarta. Jadi ceritanya seorang siswa kelas 1 bernama Ade hendak mengambil catatan geografinya yang tertinggal di kelas. Namun ia melewati koridor khusus untuk anak kelas 3 yang dinamakan koridor Gaza. Selain dipukuli dan ditendang oleh sekitar 30 siswa, ia juga terpaksa dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka cukup parah. Nah, biasanya kalau di sini ada nggak orang-orang gitu? Ada yang sudah nongkrong di lorong nggak? Nggak ada, ya. Biasanya kalau yang ngerasa paling senior, paling jago di sekolah, pasti dia akan mengajak kelompoknya untuk nongkrong di lorong. Tujuannya untuk apa? Ya, biasanya ngisingin temennya, malak temennya, ya kan, ngebully temennya. Makanya hati-hati tempat-tempat yang kayak gitu harus disterilkan, jangan sampai buat tempat nongkrong-nongkrong, ya. Kemudian yang kasus kedua di SMA 46 Jakarta, seorang siswa bernama Oke sering dipinjami motor oleh seniornya yang berinisial B. Namun ia meminjamnya dengan cara kasar dan mengembalikannya juga dengan seenaknya. Karena kesal, maka Oke tidak lagi menggubris B. Akibatnya ia dipukuli, diludahi dan sebagainya. Ini Oke lebih memilih homeschooling. Gara-gara minjemin motor ke temennya, yang minjem gak ngenakin, ya kan? Kemudian gak dibolehin pinjam lagi, akhirnya dipukulin sampai diludahin, ya. Dampaknya apa? Si Oke ini jadi harus homeschooling. Homeschooling punya teman nggak? Punya teman di rumah aja, ya, kasihan. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, perkataan, perbuatan, ya, ucapan, tindakan, kemudian jari jemari kita ketika mau nulis di media sosial harus dipertimbangkan dulu. Ketika menyangkut perasaan orang lain, harus hati-hati apakah ini melukai atau tidak. Kalau kira-kira melukai, mendingan tidak usah dilakukan.
Ya, kenapa? Karena tadi dampaknya ya terhadap korban bully. Kemudian buat kalian sendiri pelaku bully, kalian bisa dijerat dengan pasal pidana, ya kan? Kalau misalkan kalian suka ngata-ngatain teman kalian di media sosial, bisa kena pidana nggak? Bisa, karena undang-undang ITE, ya kan? Kalian sudah tahu ya, undang-undang ITE, kalian bisa dijerat. Kalian iseng misalkan ngedit foto teman kalian, kemudian kalian share di grup, ya, teman kalian nggak suka, kemudian ngadu ke polisi, kalian bisa terjerat undang-undang ITE. Ujung-ujungnya masuk penjara, ya. Oke ya, jadi saya rasa sedikit mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, ya kan? Jadi kalian lebih tahu sekarang bully itu apa saja, ya. Tadi ada apa saja bully itu? Verbal, fisik, relasi, cyber, ada 4 ya. Dan 4 itu haram kalian lakukan. Haram. Siap ya? SMK? Bisa. SMK? Bisa. Oke, hebat semua kalian ya. Tangan dong. Jadi 4 jenis bully tadi harus kalian hindari dan haram hukumnya untuk kalian melakukan hal tersebut. Ya, sekarang harus lebih hati-hati. Mendingan kalian sama teman kalian yang sopan-sopan saja, menunjukkan rasa kasih sayang. Kalian lebih suka dipanggil si ganteng atau si gendut? Ya kan? Lebih suka dipanggil si cantik atau si cerewet? Si cantik kan? Cantik sini dong gitu. Ya. Yang dipanggil, mulut bebek sini. Pasti sakit hati ya. Tapi kemudian jangan baperan mentang-mentang dipanggil si cantik. Jangan-jangan si Jody suka sama gua ya. Ya. Dipanggil si ganteng kegeeran. Ya kan? Ya, panggil dengan kata-kata yang bagus lah. Ya. Panggil temannya dengan si jenius. Misalkan jago matematika, ya. Kemudian panggil dengan apalagi si pintar, gitu kan. Panggil dengan julukan-julukan yang bagus daripada julukan yang jelek. Kenapa? Karena yang namanya sebutan itu, nama itu adalah doa. Panggilan itu doa. Ya. Presiden sini gitu. Ketua kelasnya meskipun anaknya pendek, ya, gendut jangan dipanggil siapa sini jangan. Presiden sini, kan siapa tahu nanti jadi presiden beneran. Ya. Pengen jadi presiden? Pengen ya? Pengen. Belajar yang pintar ya, belajar yang pintar. Oke, jadi bully itu tadi ada 4, ya kan? Kemudian tadi faktornya ada berapa? Faktor penyebab bully? Ada 5, apa saja? Keluarga bermasalah, sekolah, sebaya, media sosial, ya, tayangan televisi ya, media sosial ya. Itu nanti kalian sampaikan aja ke teman-temannya, ya, yang terkelas menyampaikan di kelasnya. Jadi jangan sampai terjadi yang namanya bullying di SMK Negeri 7 ini. Kalau ada temennya yang belum tahu, pasti tahu. Misalkan temennya manggil orang jangan sebutkan yang terbaik, kasih tahu. Ganti yang lain aja panggilannya, jangan yang jelek-jelek. Ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Stop bullying, stand up, dan speak up. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya. Baru saja kita mendengarkan materi tentang anti bully yang dibawakan oleh Bapak Ananto Laksono. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk ditanyakan sekarang. Yang mau bertanya angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Silakan yang mau tanya. Ya. Nah, tadi suruh apa sama kepala sekolah mendengarkan, mencatat dan bertanya. Ya kan? Yang mau tanya silakan. Yang tanya dapat hadiah nanti. Yang bertanya dapat hadiah untuk kata bapaknya. Ayo siapa yang mau tanya? Hadiahnya roti panjang.
Yuk, yang mau nanya. Nama saya Muhammad Bima Ramadan dari kelas 11 1. Saya ingin bertanya bagaimana cara menyikapi para pembuli. Jadi karena kan kita tuh kebela si yang dibully itu kami ikut kebuli kan kadang. Nah, bagaimana cara menyikapinya itu Pak? Ya, sekian. Oke, terima kasih Ananda Bintang yang selalu bercahaya. Tadi apa ya? Oke, cara menyikapi ketika kita membela orang yang hidup. Oke, tambahkan sedikit ya. Yang namanya pelaku pembulian, ya kan? Siapa saja sih orangnya? Orang yang melakukan langsung dan orang yang menyaksikan. Misalkan teman-teman dibully, kalian menyaksikan, kalian diam saja, itu secara tidak langsung sudah membiarkan teman-teman dibully kan? Secara tidak langsung kalian itu pelaku juga. Kenapa enggak? Apa namanya? Menolong gitu kan? Nah, pertanyaannya bagaimana? Misalkan kita menolong atau membantu orang yang dibully, dan kita ikut dibully, kita harus punya prinsip, ya. Sesuatu yang kita lakukan benar, tidak merugikan orang lain, lakukan. Kalau kita dibully, apa ya? Abaikan. Yang penting kita tidak membuli. Abaikan saja. Misalkan kalian ada teman kalian dibully di kelas nih, dikata-katain, ya. Kalian kemudian disurati sama teman-temannya. Wah, karena membela gitu kan? Biarkan saja mereka. Nanti lama-lama mereka juga akan sadar dengan sendiri. Karena yang namanya kayak gitu dilawan, yang terjadi nanti bisa lebih besar lagi. Hanya pertama dikata-katain, kemudian bisa jadi berantem fisik, ya kan? Makanya tindakan yang dilakukan tetap bantu teman kalian yang dibully. Kalau misalkan kalian dibully juga, abaikan saja. Misalkan dikata-katain, sana masih belum fisik. Nah, kalau misalkan secara fisik bagaimana? Kalian bisa ngadu ke guru, ya. Kalau tak puas menurut guru, ngadu ke polisi saja. Kalau ditonjok sekali dia, tonjok, ya kan? Jadi saja nggak usah balas. Kalau kalian bisa masih bisa diselesaikan dengan keluarga, selesaikan dengan keluarga. Kalau kalian masih nggak puas, ngadu ke polisi. Pak, dia sudah nodong saya 2 kali, saya nggak terima. Terus maunya apa? Saya minta ganti berapa? 1 tonjokan 50 juta, 2 tonjokan 100 juta. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan berantem kalian dibully dengan fisik gitu ya, ditonjok gak usah lawan, biarkan aja, mendingan kabur gitu kan. Cari perlindungan, BK-nya atau kesiswaan, ya. Kalau misalkan belum selesai masalahnya, ya kan, bisa ngadu, bisa laporan ke kepolisian. Cuma diusahakan jangan sampai ke kepolisian, mentok nanti ya. Kenapa? Kasihan. Tetap nama sekolah kalian kan berapa? Kalau misalkan masih secara wajar, masih wajar, batasan wajar, kalian selesaikan secara keluarga dengan baik-baik. Oke ya, kita jangan takut kalau misalkan membela yang benar, Power Rangers, ya kan? Ya. Oke, ada lagi silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya ke apa yang ingin saya tanyakan, Pak Anato, mohon maaf saya sebutkan lagi. Tadi bullying itu ada 4 macam ya. Yang pertama fisik, verbal, sosial, dan cyber, bukan? Ya. Oke, secara relasi. Nah, saya punya pertanyaan mengenai bullying secara relasi.
bingung. Karena kalau anak sekarang kan mainnya kelompokan. Mungkin kalau teman-teman nyebutnya main circle ya. Ya, main circle. Kalau misalnya bikin kelompok tuh Saya nggak pakai WhatsApp klinik ya. Jadi kalau misalnya mereka bikin kelompok, bikinnya tuh yang sesuai circle-circle-nya gitu sama teman-teman kelompoknya. Nah, jadi ada satu anak ini dia sering kali gak diajak jadinya. Pokoknya sulit lah untuk mendapat kelompok, alhasil ya kelompoknya ya dapetnya yang seadanya dia aja. Nah, tapi sedangkan si anak yang ini nih dia tuh sebenarnya pendiam. Sedangkan saya pernah dengar dari om saya, kalau sekarang tuh jangan nunggu diajak dulu, tapi harus kamu yang bisa berbaur dengan orang lain. Nah, kalau itu menurut Bapak gimana harusnya? Apakah sebaiknya yang si anak pendiam ini mencoba bergaul, apalagi kan mencoba bergaul itu susah, atau mungkin dari teman-temannya yang lain Bapak punya solusi kan? Atau pendapat Bapak aja, menurut Bapak gimana mengenai terkait hal ini? Oke, satu namanya siapa? Elvira. Elvira. Ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Elvira ya. Jadi ada teman yang pendiam ketika pas membutuhkan kelompok sering terabaikan. Nah, tadi saya sampaikan bahwasanya ini adalah salah satu contoh bully secara relasi ya. Makanya si pelaku bully itu mungkin bisa sengaja atau tidak sengaja itu sudah melakukan bully secara relasi. Kalau yang sengaja misalnya begini, lo kalau punya gua gitu kan, lo jadi gua, dia nggak usah nih. Itu sengaja ya, sengaja mengucilkan. Berarti dia sebagai pelaku bully, ya kan, secara sengaja. Tapi misalkan kelompok secara tidak sengaja misalkan semua dapat kelompok karena dia pendiam, dia belum dapat kelompok sendirian, ya kan? Kalau tadi dikatakan sekarang itu harus kita yang aktif, jangan kita diam, kita harus mau berbaur. Tidak semudah itu orang untuk bersosialisasi karena karakter orang beda. Nah, kalau kita bicara kepribadian orang itu kan ada 4 ya, ada 4 kepribadian dasar manusia itu. Ada melankolis, sanguinis, flegmatis, dan koleris. Ada 4 itu. Kalau yang sanguinis dia lebih cenderung orangnya periang, ya kan?